Materi berikutnya, subbab berikutnya adalah medan listrik. Medan listrik atau E adalah ruangan di sekitar benda yang bermuatan listrik yang masih mengalami gaya listrik. Ya, jadi ruangan di sekitar benda yang bermuatan listrik yang masih mengalami gaya listrik. Bisa gaya tarik maupun gaya tolak. Berikutnya garis-garis gaya listrik. Ya. Nah, inilah garis-garis gaya listrik. Ya. Medan listrik dilukiskan dengan garis-garis gaya listrik yang arahnya dari positif ke negatif. Nah, maka ini kalau positif itu arahnya keluar, kalau negatif arahnya masuk. Ya. Arah garis gaya listrik dari positif ke negatif. Nah, ya. Yang kedua, garis gaya listrik tidak pernah berpotongan, tidak ada yang tabrakan, jadi hanya berhimpitan paling. Kemudian yang ketiga, kuat medan listrik bergantung pada kerapatan garis-garis gaya listrik. Artinya semakin rapat garis gaya listriknya, maka semakin kuat medan listriknya. Nah ya, inilah 3 kesimpulan tentang garis gaya listrik. Dari positif ke negatif, tidak pernah berpotongan, makin rapat makin kuat. Nah ini gambar garis gaya listrik. Kalau positif dengan negatif, positifnya keluar, masuk ke arah negatif, negatifnya masuk. Kalau negatif dengan negatif, negatif itu panahnya masuk dan saling tolak menolak karena sejenis muatannya. Nah ini ya, di sini terjadi tolak menolak. Ya. Positif dengan positif juga tolak menolak, positif itu panahnya keluar. Nah ini tolak menolak, jadi ini tidak bisa ke sini, ini tidak bisa ke sini, saling tolak menolak karena sejenis. Berikutnya. Ya, inilah pola garis gaya listrik. Ya. Pola garis gaya listrik pada 2 muatan yang berdekatan. Nah, ini misalnya plus dengan min, maka garis gaya listriknya dari positif masuk ke negatif. Ya. Nih, sekarang plus dengan plus, dia saling tolak menolak. Plus itu keluar panahnya, saling tolak menolak. Ya, ini saling tolak menolak. Jadi ini tidak bisa masuk ke sini, ini tidak bisa masuk ke sini. Ya, kemudian kalau min dengan min, ya, kalau min dengan min, nah ini juga tolak menolak, tapi panahnya masuk, arahnya masuk. Nah, tolak menolak ini tidak bisa masuk ke sini, ini tidak bisa masuk ke sini karena di sini terjadi tolak menolak. Nah, ya, jadi garis gaya listrik itu arahnya dari positif ke negatif. Nah. Berikutnya rumus kuat medan listrik. Rumus kuat medan listrik itu adalah E sama dengan F per Q. E itu kuat medan listrik, satuannya Newton per kolom. F gaya kolom, satuannya Newton. Q besarnya muatan listrik, satuannya kolom. Ya, jadi E sama dengan F per Q. F tadi sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Maka E itu sama dengan ini. Nah, karena F sama dengan ini, maka E sama dengan F per Q berarti sama dengan ini per ini. Nah, ya. Nah, sekarang contoh soalnya. 2 benda A dan B masing-masing bermuatan listrik sebesar ini dan ini. Ini berarti muatan benda pertama, ini muatan benda kedua. Ya, ini berarti QA. Ini berarti QB. Pada jarak 4 cm, jarak R. Nah, R 4 cm dijadikan meter. Dikalikan 10 pangkat min 2. Pertanyaannya, pertama, gaya tolak menolak, gayanya F. Ya. 2, kuat medan listrik pada titik B. Nah, ini ya, kuat medan listrik pada titik B. Ya, jadi kuat medan listrik E. Ya. Nah, berikutnya ini yang harus kamu perhatikan ya. Ini nanti yang dipakai Q-nya adalah QB karena soalnya pada titik B. Q-nya kan ada 2, ada QA, QB. Kalau soalnya pada titik B, maka nanti Q-nya yang dipakai QB. Kalau misalnya soalnya kuat medan listrik pada titik A oleh muatan B, nah kalau pada titik A nanti yang dipakai Q-nya QA gitu. Nah, sekarang mari kita kerjakan. Yang pertama F dulu. F sama dengan K kali QA kali QB per R kuadrat. Nah,
itulah F. Kalau sudah ketemu F, E sama dengan F per Q. Q pada titik B berarti per Q B. E itu sama dengan F per Q B. Gitu nanti caranya. Sekarang kita cari F-nya dulu. F sama dengan K kali QA kali QB per R kuadrat. K sudah ketetapan, ini QA tadi sekian, QB tadi sekian, R kuadrat, R-nya sudah dijadikan meter, 4 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Ya. Terus ini dijadikan 1 dulu, dikerjakan dulu. 6 kali 8 sama dengan 48. Kali 10 pangkat min 9 kali 10 pangkat min 9, berarti 10 pangkat min 18. 4 kali 10 pangkat min 2 kuadrat sama dengan 4 kuadrat, 16. 10 pangkat min 2 kuadrat, 10 pangkat min 4. Ya, kalau sudah angkanya diperkecil. 16 dibagi 16 sama dengan 1. 48 dibagi 16 sama dengan 3. Jadi ketemunya 9 kali 10 pangkat 9 kali 3 kali 10 pangkat min 18 dibagi 10 pangkat min 4. Ya, ini 1 kali ini kan ketemunya tetap ini. Nah, 10 pangkat min 4 terus dinaikkan, tandanya dirubah, min jadi plus. Di 10 pangkat min 4 dinaikkan menjadi 10 pangkat 4. Kalau sudah, ya, satu garis begini tinggal mengalihkan. 9 kali 3 sama dengan 27, terus pangkatnya dicari selisihnya. 9 plus 9 dengan plus 4 berarti plus 13, min 18 berarti min 5. Nah, ini ketemunya F-nya, gayanya ini. Sekarang pertanyaan yang B, E sama dengan F per Q. Nah, F-nya sudah ketemu, tinggal memasukkan. E sama dengan F per Q. Ingat, Q-nya tadi yang ditanya adalah Q pada titik B. Nah, maka Q-nya pakai Q yang B. F-nya tadi jawaban A, ini. Q-nya Q yang B, ini. Udah, tinggal mengerjakan. Ya, 27 dibagi 8 sama dengan 3,37. Ya, terus ini sudah hilang toh. Ya, ini 10 pangkat min 9 dinaikkan menjadi 10 pangkat 9. Nah, 9 min 5 berarti masih 4. Nah, kali 10 pangkat 4. Itu caranya. Udah ya, udah ketemu. Sekarang silakan, ini ada soal dikerjakan. Ya, ada soal dikerjakan, didiskusikan sama teman-temannya. Ya. Nah, kalau sudah, ya, kamu kerjakan soal-soal ini. Nah, soal-soal diskusi ini 1 sampai 5. Ya, kemudian ini silakan dikerjakan. Udah, besok kita lanjutkan pengosongan muatan listrik.